Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang Bapak cintai? Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kalian belajar di rumah masing-masing. Untuk materi akhlak kelas 3 tentang akhlak mahmudah atau akhlak terpuji kepada Allah. Yang pertama adalah syukur. Sekali lagi, untuk pertemuan pertama tentang syukur. Syukur menurut bahasa artinya berterima kasih, ya, atau tanda jasa. Menurut istilah adalah berterima kasih kepada Allah atas semua yang diberikan Allah kepada kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Itulah syukur kepada Allah. Kapan dan di mana kita harus mensyukurinya? Tentunya di setiap saat, dimanapun, karena nikmat Allah itu tidak berhenti setiap saat. Maka setiap saat dan dimanapun kita berada, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah. Untuk dalil perintah bersyukur sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika engkau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, tentunya akan ditambah lagi nikmat kepadamu. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, dan jika engkau kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah, siksa Allah itu sangat pedih. Itulah dalil diwajibkannya kita bersyukur kepada Allah. Terus bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Tentunya ketika kita mendapatkan nikmat Allah, senantiasa kita ucapkan dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian melakukan sesuatu hal yang baik, biasakan dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan menggunakan semua apa yang diberikan oleh Allah, tentunya sesuai kehendak Allah. Jangan sampai apa yang diberikan Allah kepada kita menggunakannya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Salah satu contoh, punya mata bukan dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai melihat yang baik-baik, malah dipakai melihat yang tidak baik-baik. Punya telinga bukannya dipakai untuk mendengar tausiah, mendengar kalam-kalam Allah, tapi dipakai telinga untuk mendengarkan hal-hal yang kotor, ya. Punya tangan, ini semua pemberian Allah, tentunya digunakan untuk memberi, untuk menolong, untuk membantu seseorang, bukan tangannya dipakai untuk memukul, mencuri, atau mengambil hak bukan milik kita. Dan banyak semua yang harus kita syukuri, semua nikmat yang diberikan Allah tentunya kita harus disyukuri. Salah satu contoh kisah orang yang bersyukur. Contoh di sini, contohnya Ahmad.
Ahmad adalah seorang anak yang kaya raya, tetapi dia tidak sombong dengan kekayaannya. Setiap hari ketika Ahmad mau mengaji ke madrasah selalu dibekali uang jajan, ya. Tapi Ahmad tidak semuanya uang tersebut dipakai untuk jajan tentunya, tapi sebagiannya ditabungkan. Bahkan Ahmad sering membantu teman-temannya ketika teman-temannya tidak membawa uang jajan dan dia mengasihinya, ya, dia memberikan bantuannya tidak segan-segan karena Ahmad berpikir bahwa semua yang diberikan oleh ayahnya kepada Ahmad itu pada hakikatnya diberikan oleh Allah, tentunya dengan memberikan lagi kepada orang lain untuk membantu orang lain. Tetapi Ahmad tentunya tidak sombong apa yang dia miliki dan selalu tawadu, rendah diri sikap Ahmad, ya. Nah, itulah salah satu contoh kisah orang yang senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam materi ini kita simpulkan aja bahwa orang yang bersyukur itu orang yang senantiasa menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu tentunya dengan hal-hal yang baik, ya. Semua yang diberikan oleh Allah digunakan dengan untuk hal-hal yang baik sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang diberikan Allah, nikmat yang kita terima oleh Allah dengan disyukuri, insya Allah nikmat makin ditambah-tambah lagi, makin banyak lagi. Orang yang dermawan tentunya bukan jadi miskin tapi makin kaya karena nikmatnya ditambah lagi, diperbanyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan materi akhlak kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.